Sah, N'Golo Kante jadi pemain baru Al Ittihad. Gelandang bertahan top Prancis bernama N'Golo Kante resmi jadi pemain baru Al Ittihad saat kontraknya dengan Chelsea habis. Kante pun dikontrak selama 3 tahun. Pesepak bola berusia 32 tahun itu pun telah menjalani tes medis di Dubai yang rampung pada Selasa kemarin. Kante sendiri kemudian membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak yang akan mengikatnya sampai 2026. Di klub barunya itu pun Kante akan mendapatkan bayaran sebesar 86 juta euro atau sekitar 1,41 triliun rupiah selama setahun. Kante pun menjadi pemain kelas dunia terakhir yang diboyong oleh Arab Saudi sejak Cristiano Ronaldo digait oleh Al Nassr pada Januari silam. Kini pemenang Piala Dunia 2018 itu pun akan memakai kostum nomor 7 dan sedang dalam perjalanan ke Jeddah. Selanjutnya N'Golo Kante pun akan bergabung dengan kompatriotnya yakni Karim Benzema di Al Ittihad. Al Ittihad pun mengunggah video lain di Twitter yang menampilkan Benzema menyambut kedatangan Kante. Dalam video yang sama pun N'Golo Kante kemudian membalas sambutan Benzema. Here we go. Hakim Ziyech jadi rekrutan elit kedua di Al Nassr. Hakim Ziyech akhirnya bisa pindah dari Chelsea. Pemain berusia 30 tahun ini dipastikan sudah here we go oleh jurnalis Fabrizio Romano ke Al Nassr. Rumor keluarnya Ziyech sudah sangat lama berhembus. Ia hampir pergi di musim panas 2022 dan musim dingin 2023. Tetapi selalu saja ada rintangan yang menghalanginya. Keinginan Ziyech untuk cabut dari Stamford Bridge pun terus berkumandang di musim panas 2023. Untungnya kali ini nasibnya lebih baik karena akhirnya menemukan tempat berlabuh. Hanya saja Ziyech ternyata tidak melanjutkan karirnya di Eropa. Pemain timnas Maroko ini justru akan bermain di Liga Arab Saudi mulai musim 2023-2024. Here we go, Gundogan dilaporkan gabung ke Barcelona. Gelandang Manchester City bernama Ilkay Gundogan disebut telah mencapai kesepakatan untuk gabung dengan Barcelona. Pakar transfer pemain bernama Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Ilkay Gundogan sudah sepakat untuk gabung Barcelona usai menandatangani kontrak beberapa menit lalu pada Kamis dini hari. Gundogan sendiri telah bergabung dengan Manchester City sejak 1 Juli 2016 silam. Selama 7 tahun, Gundogan telah membela dan mempersembahkan sejumlah gelar juara untuk The Citizen. Kepada Manchester City, Gundogan sendiri sudah mempersembahkan gelar juara Liga Champions, Liga Trofi Juara Liga Inggris, 2 trofi juara Piala FA, 4 gelar Piala Liga Inggris, dan 2 gelar juara Community Shield. Namun kontrak Gundogan sendiri bersama Manchester City akan berakhir pada 30 Juni 2023. Selain memperkuat Manchester City, Gundogan sebelumnya pernah memperkuat Bochum 2 pada 2008 silam. Kemudian FC Nürnberg pada 2009 dan Dortmund pada 2011 hingga 2016. Arsenal dan Chelsea raih kesepakatan. Kai Havertz segera jadi rekrutan pertama The Gunners. Klub Premier League asal Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer Kai Havertz. Kontrak Kai Havertz sendiri di Chelsea sendiri tersisa 2 tahun saja. Pemain asal Jerman itu menunjukkan tanda bahwa ia enggan untuk memperpanjang masa kerjanya di Stamford Bridge. Arsenal pun langsung mencoba mendekati Kai Havertz. Mereka dilaporkan sudah melepas penawaran pada Chelsea dengan jumlah 50 juta pound sterling. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Namun Arsenal tak menyerah dan akan segera memberikan tawaran baru. Kini ada kabar baru yang positif bagi Arsenal. Kabarnya tawaran kedua mereka sudah diterima oleh Chelsea. Jumlahnya pun 60 juta pound sterling. Namun ada juga add-on senilai 5 juta pound sterling. Laporan ini pun dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia juga menyebutkan bahwa Kai Havertz sudah menyepakati kontrak jangka panjang dengan Arsenal. Newcastle tawar Sandro Tonali. Newcastle United siap meramaikan bursa transfer musim panas 2023. The Magpies telah melayangkan tawaran senilai 50 juta euro kepada AC Milan untuk mendapatkan jasa dari Sandro Tonali. Newcastle pun perlu membangun tim yang lebih kuat untuk musim 2023-2024. Sebab berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Newcastle pun tidak hanya berlaga di level domestik, mereka pun akan bermain di Liga Champions. Tim racikan Eddie Howe pun punya skuad yang cukup kompetitif. Hanya saja mereka butuh kedalaman skuad yang lebih baik.
Newcastle pun siap menambah pemain di bursa transfer awal musim 2023-2024. Beberapa pemain dibidik oleh Newcastle pun mereka punya sumber dana yang melimpah, akan tetapi sangat selektif di bursa transfer tersebut. Selain Newcastle, ada Chelsea juga yang tertarik pada jasa Tonali. The Blues pun ingin melakukan perubahan di lini depan mereka dan Mauricio Pochettino sangat tertarik pada jasa Tonali. Conor Gallagher tegaskan ingin bertahan di Chelsea. Conor Gallagher menegaskan bahwa dirinya ingin tetap bertahan di Chelsea pada musim depan. Gallagher sendiri juga sudah tidak sabar untuk bekerjasama dengan manajer baru mereka yakni Mauricio Pochettino. Gallagher mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak pada musim kemarin. Dia tampil sebanyak 45 kali dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist. Namun masa depan Gallagher sendiri di Stamford Bridge sekarang tidak pasti. Gelandang asal Inggris tersebut kabarnya menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas pada musim panas ini. Sampai saat ini ada beberapa klub yang sudah dikaitkan dengan gelandang berusia 23 tahun tersebut. Newcastle, West Ham, dan Brighton kabarnya tertarik untuk mendaratkan Gallagher. Walaupun masa depannya belum pasti, namun Gallagher menegaskan bahwa dirinya tak ingin pindah klub dan masih mencintai Chelsea. Terungkap gaji Lionel Messi di Inter Miami. Lionel Messi akan resmi jadi bagian dari Inter Miami pada awal Juli 2023. Karena dia harus menanti kontraknya bersama Paris Saint-Germain yang baru akan berakhir pada 30 Juni 2023. Pilihan Messi untuk bergabung dengan Inter Miami ini membuat banyak orang terkejut, karena dia menolak tawaran dari Barcelona yang ingin merekrutnya kembali. Dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu, Messi menolak Barcelona karena tak mau terjebak dalam situasi yang sama. Dia harus meninggalkan tim asal Katalan tersebut karena tak bisa memperpanjang kontraknya. Barcelona pun harus melepas Messi karena situasi finansial yang tak baik. Mereka melampaui aturan pengeluaran maksimal yang ditetapkan oleh La Liga. Mengutip dari Sportico, memilih Inter Miami sudah tepat bagi Messi karena dia bisa mendapatkan total bayaran mencapai 50 juta dolar atau setara dengan 751 miliar rupiah per tahunnya. Messi sendiri menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dengan Inter Miami. Hasil pertandingan Brazil versus Senegal. Timnas Senegal meraih kemenangan atas Brazil pada FIFA Matchday. Sadio Mane pun dan kawan-kawan menaklukkan tim Samba dengan skor akhir 4-2. Laga persahabatan mempertemukan antara Brazil versus Senegal. Pertandingan pun berlangsung di Stadion José Alvalade, Portugal pada Rabu dini hari. Brazil pun langsung mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Lucas Paqueta mendapatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior sebelum mengirim bola masuk ke gawang Senegal. Lalu wasit menunjuk titik putih untuk Brazil 6 menit berselang. Vinicius pun dijatuhkan oleh Patecis di kotak terlarang. Penalti untuk Brazil pun dianulir wasit dengan mempertimbangkan video assistant review atau yang bisa disingkat dengan VAR. Senegal pun menyamakan kedudukan pada menit ke-22 dan bola kesepakan volley Habib Diallo menerjang masuk ke dalam pojok atas gawang Brazil. Skor pun berubah menjadi 1-1 yang menjadi hasil babak pertama. Senegal pun berbalik unggul memasuki babak kedua. Tepatnya pada menit ke-52, bek Brazil bernama Marquinhos mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi bola tandukan dari Diallo. Sadio Mane mencetak gol ketiganya untuk Senegal 3 menit kemudian. Bomber Bayern Munchen itu pun mengirim bola presisi di kotak penalti melewati jangkauan Ederson. Senegal pun unggul menjadi 3-1. Brazil pun memperkecil ketertinggalan mereka pada menit ke-58. Berawal dari sepak pojok, Marquinhos pun mendapatkan bola yang ditendangnya melambung dan masuk ke dalam gawang Senegal. Brazil pun berusaha menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Alih-alih mencetak gol, tim Samba justru kebobolan lagi di injury time. Sadio Mane mencetak gol keduanya ke gawang Brazil. Kali ini lewat eksekusi penaltinya dan Senegal pun menuntaskan laga dengan kemenangan 4-2 atas Brazil. Hasil pertandingan Islandia versus Portugal. Portugal berhasil menundukkan perlawanan Islandia dengan skor tipis 1-0. Kedua tim bertemu dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 pada Rabu dini hari. Bermain di Laugas das Valur di Reykjavik, pada dua tim Eropa ini pun menyuguhkan laga seru selama 90 menit. Islandia berhasil membuat Portugal frustasi dengan pertahanan rapat mereka. Portugal dominan dalam penguasaan bola dan jumlah operan, tetapi Islandia pun cukup efektif dalam serangan balik. Barulah di menit ke-89 Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol kemenangan Portugal.
Hasil ini pun tidak mengubah posisi Portugal di puncak klasemen sementara grup J kualifikasi Euro 2024. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.